Halo Sobat Mekanik, hari ini kita akan membahas gara-gara oli power steering kita rugi jutaan. Oke, jika kita mempunyai mobil yang menggunakan sistem power steering seperti ini, kita harus memastikan bahwa kondisi oli power steering selalu cukup pada level maksimal atau level minimum. Jangan sampai kita membiarkan oli power steering habis karena efeknya sangat fatal. Jika kita menemukan oli power steering itu menyusut tinggal sedikit, bisa dipastikan bahwa sistem power steering mengalami kebocoran. Jangan sampai dibiarkan. Kalau misalnya terdapat kebocoran, yang bisa kita lakukan adalah kita jaga supaya oli power steering tidak sampai habis. Karena kalau sudah sampai habis, itu efeknya bisa kemana-mana. Mulai dari pompanya kena, kemudian juga jadinya biaya perbaikannya lebih mahal. Oke, pada kasus ini adalah oli power steeringnya sudah habis sehingga pompanya kena. Nah, pada video ini adalah pompa power steering. Kita bongkar pelan-pelan, kita bongkar satu-satu. Jadi, kasusnya customer ini dia datang dalam kondisi suara mesinnya itu sudah kasar. Kemudian setir dibelokkan itu berat, mau ke kanan ke kiri seolah-olah tidak ada power steeringnya. Setelah kita lakukan pengecekan ternyata oli power steeringnya habis. Suara kasar itu berasal dari pompa power steering. Jadi harusnya kalau misalnya kita menemukan kebocoran namun kita belum sempat membawa ke bengkel terdekat, cukup kita jaga jangan sampai oli power steering habis. Jadi efeknya pompa power steering itu tidak sampai kena seperti kasus seperti ini. Nah, ini kita bongkar satu-satu, itu terlihat jelas sekali. Jadi di dalamnya itu pada bagian-bagian kecil-kecilnya, bagian pompanya, ditemukan hal yang aneh. Jadi di situ mungkin karena sempat macet atau gimana ceritanya, itu bagian dalamnya ada yang pecah. Nah, kalau sudah seperti ini, mau gak mau kita harus ganti pompa satu gelondongan. Atau kalau kita cari di luar, mungkin kalau ada spare partnya, kita cari istilah itu cari bekasnya, kita pasang, kita tukar ke tempat yang pompa yang rusak ini. Padahal kalau misalnya oli power steeringnya tidak sampai habis, jarang sekali pompa power steering ini rusak. Jadi buat rekan-rekan yang mempunyai mobil, ini bisa jadi suatu pelajaran. Minimal kalau oli power steeringnya berkurang, segera ditambahin. Kalau emang power steeringnya ada yang bocor, belum sempat ke bengkel, jaga jangan sampai oli power steering habis. Biasanya kalau power steering itu ada kebocoran, biasa kebocoran terjadi pada selang-selang atau mungkin pada racknya. Biasanya itu bisa kita lakukan perbaikan dengan mengganti seal-sealnya atau pada selang high pressure-nya. Nah, kalau pada selang high pressure, kalau di luaran itu kita juga bisa ganti selangnya saja. Tapi kalau misalnya pompa power steeringnya kena, ini yang mungkin cukup mahal biayanya untuk memperbaikinya. Selanjutnya kita lihat bagian racknya. Jadi di situ terlihat bagian yang basah oleh oli. Nah, bagian itu bootnya. Jadi di dalamnya itu ada sealnya. Nah, itu biasanya kalau bocor daerah situ. Dia jadi ada dua sisi, yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, kalau bocor di dalam itu bisa kita repair, kita perbaiki dengan mengganti sealnya bagian dalam. Jadi saat melakukan penggantian sealnya itu kita ganti seal sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi jangan sampai salah persepsi bahwa rack yang bocor itu tidak bisa diperbaiki dan harus diganti gelondongan.
bisa saja diperbaiki. Cuman emang terkadang kalau kita memperbaikinya nggak sempurna, dia tidak terlalu lama lagi dia bocor kembali itu. Kemudian yang ini adalah bagian selang high pressure-nya. Jadi ini ada selang yang berasal dari pompa power steering menuju ke rack. Nah, ini kalau misalnya bocor, kita bisa mengganti selangnya di luaran, tapi dengan catatan ukuran selangnya harus sama. Karena jika ukurannya tidak sama, itu efeknya adalah setir kadang masih terasa berat. Atau kadang berasa ada bunyi yang aneh saat setir dibelok-belokkan ke kanan maupun ke kiri. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.